Sahabat YouTube, pagi ini saya sudah berada di Masjid Al-Falah di Bambu Apus. Nah, rencananya pagi ini saya mau ikut kajian spesial menyambut Ramadan bersama Ustadz Subhan Bawazir. Nah, sahabat YouTube, ikutin terus ya. Oke, sahabat YouTube, sekarang jam 9 kurang 10 menitan. Nah, ini jamaah yang sudah hadir di jam 9 kurang untuk kajian ihwannya di atas ya sahabat YouTube, dan untuk yang ahwatnya di bawah. Nah, sahabat YouTube, sekarang di jam 9:20 jamaahnya sudah mulai banyak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak bakal mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Dari semua yang kamu coba yang paling enak mana? Ya ini. Tapi Allah adil buat orang baik. Orang semua itu begitu. Makanya kelihatan cuma dagang doang, tapi dan perbuatan. Ini yang digarisbawahi dalam kehidupan orang-orang Islam di Arab seperti itu. Gitu. Ya makanya buat mereka itu dunia nggak ada yang nggak bisa buat mereka. Aduh, waktu kalau lihat bagaimana orang Arab nyambut tamu udah kacau ya. Apalagi di imigrasinya itu. Kita datang ke beberapa negara lain, betapa rapinya manajemen imigrasi di Arab ini masih pakai foto cetrat gitu. Hari ini, tapi mereka nggak pernah nolak tamu. Karena otak mereka cuma satu, bagaimana menyambut, bagaimana memfasilitasi, bagaimana memberi. Ini tamu mendatangkan berkah. La yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu. Kata Nabi, nggak mungkin masuk surga kalau orang nggak memuliakan tamu. Yang mereka tuh muliain tamu. Harta yang mereka nggak punya kasih. Apa yang mereka nggak punya? Air. Di Arab mana ada air? Yang ada laut, disublim. Nanti barang siapa menyaksikan bulan, berpuasalah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Ini jangan cuma sekedar diapal, pahami maksudnya. Puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Ini kita udah masuk bulan Sya'ban. Orang-orang soleh di zaman Nabi itu menghitung bulan Sya'ban, sehingga punya bayangan. Ya kalau ditanya Ramadan kapan, jawaban mereka entar tanggal 1 kan gitu. 1 Ramadan puasa. Kapan tuh? Ya Allah alam belum lihat bulan. Ya kita udah berani kapan? Ya tanggal 12 lah. Begitu bahasanya. Kan belum lihat. Karena dia nggak memahami hadis Nabi yang mengatakan tadi, sumu li ru'yatihi wa abdir li ru'yatihi. Fa in qama 'alaikum fa'mil sa'ban salasin. Karena nanti kamu sudah menghitung waktu, harusnya sudah masuk bulan Ramadan, tertutup mendung, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Karena semua bulan dalam bahasa Arab itu 29. Tapi kalau ternyata di malam ke-29, hari ke-29, malam ke-30-nya memang nggak ada hilal, ya, sempurnakan 30 hari. Besok pasti. Kenapa? Karena nggak ada bulan yang 31. Mentok 30. Ini kan harusnya jadi sebuah rujukan. Oh iya, berarti Quran duluin ya. Quran yang bilang, "Aman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa menyaksikan bulan, lihat. Ayo berbondong-bondong kita mulai melihat bulan. Kapan melihat bulan? Setelah selesainya bulan Sya'ban. Namanya ru'yatul hilal. Alat sudah canggih sekarang, lalu dibikin bingung. Karena memang patokannya seperti itu. Walaupun gak kelihatan karena mendung, sempurnakan bilangan Sya'ban. Dia persiapkan diri. Dia maksimalkan. Kalaupun memang dia kumpulkan kegiatan di bulan Sya'ban karena pengen fokus ibadah di bulan Ramadan. Kalaupun tidak, gak ada masalah. Urusan dunia ya, urusan dunia. Kalau kita enggak, ciri khas kita aktivitas agama berhenti bulan Ramadan. Ya ini penutupan pengajian, bahasanya begitu kan? Penutupan kajian. Justru Ramadan kita penting ngaji. Ramadan kajian. Kan puasa, dan emang puasa Ramadan dari dulu, emang kagak. Nah, terus itu hubungannya mengaji. Ya, puasa kan. Penting ada bukan ustaz yang serah. Jadi udah mindset kita tuh kalau Ramadan
udah ada aktivitas kecuali puasa. Dan uniknya orang langsung payah dengan puasa, lemah dengan ibadah. Nanti Ramadan lihat ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi tahun yang kemarin ya. Karena kami kan aktivitas tetap kalau Ramadan berangkat pagi pulang sore gitu. Kalau udah mulai pagi kita jalan orang pada tepar. Terus apa sih? Puasa tahu. Sebenarnya nggak makan yang namanya puasa kan. Dia kan makan paginya kan ditarik sahur tadi. Romawi. Mereka menganggap Umar ini giant, raksasa yang tinggi besar, yang langkahnya mengusir setan. Ketika Umar datang ke Palestina, menyerahkan Palestina dari tangan Romawi ke tangan Abu Ubaidah bin Jarrah, Romawi geleng kepala, kirain giant, cuma laki-laki kurus berkulit putih, berwajah pucat, bermata sayu, mata sayu, ngantuk karena kurang tidur malam, kulit pucat karena memang banyak tahajud, badannya kurus karena banyak puasa. Itu Umar. Tapi jadi power di badan dia, langkahnya mengusir setan. Umar. Karomanya Umar itu kalau dia mengatakan Allahu Akbar, 8 gunung mendengar suara dia. Kenapa kemuliaan suara Umar didengar oleh banyak makhluk yang lainnya? Allah yang sampaikan ke sana. Kalau hitungannya itu bicara perang, badan Umar sama badan pasukan Romawi nggak ngimbang sama pasukan Romawi. Kenapa menang? Menang itu anugerah. Maka ketika terjadi kemenangan di perang Mu'tah, di perang Palestina direbut sama Islam itu orang-orang Romawi geleng kepala. Kalian hebat bisa ngalahin kami ya. Bahwa badan kami lebih besar, kuda kami lebih tinggi, persenjataan kami lebih canggih, makanan kami lebih mewah. Tapi kalian bisa menang. Umum ya, ritual semua ibadah. Ya kalau Ramadan ya di depan kita sebentar lagi nih. Orang-orang soleh kalau udah masuk bulan Ramadan kayak begini, mereka betul-betul memaksimalkan bagaimana caranya Ramadan mendatangkan kebaikan buat mereka. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang dibacakan tadi yang sering jadi rujukan di Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Bukan just info ya, tapi ditafsirkan dengan tafsir yang betul. Karena cuma bulan Ramadan yang Allah sebut, bulan lain kan ada. Tapi Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah nggak nyebut tanggal, nggak nyebut jam. Pokoknya masuk bulan Ramadan itu bulan Quran diturunin. Apa kaitan dengan ritual puasa di bulan Ramadan? Karena ketika Ramadan datang, sufi dan disyayatin wa maradatil jin. Setan itu diikat, jin dibelenggu. Itu Ramadan memahami Quran paling asik. Nah, orang baru tahu begitu, sebelum masuk bulan Ramadan, dia pelajarin Quran. Sebelum masuk bulan Ramadan udah lancar. Mulai belajar tafsir. Masuk Ramadan kan setan diikat, jin dibelenggu. Asik. Mau jadikan pagi hafalan Quran, siang sore baca tafsir, malam hatam Quran. Dibagi waktu. Kok malam hatam Quran Ustaz? Iya, ada riwayat yang mengatakan Quran pernah datang kalau nanti di akhirat nanti mengatakan ya Rabbi, manaktu nauma billail fasyafi'ni bihi. Duhai Tuhanku, aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Berikan aku sebagai syafaat untuknya. Ini sinyal untuk banyak baca Quran malam. Baik baca Quran dikepet dibaca, atau antum sholat malam dengan bacaan yang panjang. Karena ada riwayat yang mengatakan afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Terserah di manage ya. Antum mau sambil baca ulama nggak nyalahin, atau kasih bocoran kepada jamaah. Ntar malam imamnya fulan bin fulan, dia bakal baca surat ini. Kasih bocoran dari pagi. Orang nunggu tuh waktu dari pagi udah ngepet Quran. Dengar-dengar katanya ntar malam nih imam baca Ali Imran sampai habis. Jadi ketawaan bocah nih. Untung dia ngomongnya habis subuh. Besok malam kita bakal kenal Ali Imran nih. Dari pagi dia baca Ali Imran. Gak tapi asik di kuping. Besok pas malam terawih imam itu baca apa? Alif Lam Mim dibaca apa? Alif Lam Mim dibaca, Ali Imran dibaca. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang kemuliaan ada surat tersebut. Nah kita udah ngepet dari pagi ini nggak tapi asing.
di telinga kita. Kadang-kadang kita kalau jadi makmum, imam baca panjang di tengah campur kan was-was. Apalagi yang bertua, itu udah agak kering, bunyi kerakak, kering. Kalau udah imam baca apa ya kita was-was. Ya Allah, berarti di mana nih ayat? Kalau udah terbiasa, Ramadan timingnya sih. Di bulan Ramadan lipat gandaan pahala. Quran sebagai hudan. Hudannya apa? Petunjuk apa? Diluangkan waktu untuk mentafsirkan Quran. Merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, tafsir ulama. Agar mendapatkan kemuliaan Quran. Karena Quran bukan cuma dihatamkan, tapi dalam bulan Ramadan ada janji lebih. Ada bulan umat. Kalau hari biasa 1 huruf 1 pahala, Ramadan 1 huruf 10 pahala. Dilipat gandakan. Maka dibilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Quran. Tapi kita malah memahaminya nyari tanggal turunnya. Berantem masalah tanggal turun Quran. Ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang 10, 15, ada yang bilang 27. Tuhannya aja nggak nyebutin tanggal, apa lu bikin tanggal udah gitu. Kalau hari biasa kan enggak. Ya jadi antum tinggal fokus apa yang namanya baca arti dan tafsir enak. Hari biasa kalau kita sholat tahajud sendiri, nggak berjamaah, nggak ada tahajud yang berjamaah. Cuma di bulan Ramadan ada tahajud berjamaah, namanya terawih. Ya, orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Asik ya? Kan kalau dapat bocoran kayak gini udah nggak bisa sendiri. Masih ada aja yang mau beri Pak. Terus kita ngobrol tahajud lagi kalau witir. Ya, kalau dari masalahnya orang. Yang tuntas baca dalilnya yang tuntas. Orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Itu kan sinyal. Kalau memang Anda nggak perlu lagi susah bangun malam, bukan nggak boleh bangun malam. Jangan terjemahkan nggak boleh bangun malam ya. Oh nggak boleh, yang bilang nggak boleh siapa? Karena ulama juga mengatakan tidak ada batasan sholat tarawih. Yang mau 8 dengan 3 witir silakan. Yang mau 10 dengan 3 witir 13 silakan. Yang mau 23 silakan. Yang mau lebih juga boleh. Cuma Nabi nyontohin yang enteng 8 dan 3, 10 dan 3. Di zaman Umar kejadian, Umar jadi khalifah, ngelihat di masyarakat ada yang 2-3. Umar diem. Kenapa? Karena Umar juga memahaminya apa? Memang terawih masna-masna, 2-2 nggak berbatas. Maaf. Karena malah berantem gara-gara angka. Lu hati-hati sama nagang 11. Bulan Ramadan jadikan ajang mendalami Quran dengan apa yang kita sudah bisa baca. Makanya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Setelah kamu paham Quran, tolong barang siapa menyaksikan bulan Ramadan puasa. Karena azimnya ibadah di bulan Ramadan. Allah pakai bahasa faman, bukan waman. Fa itu cepat, udah dijelasin kan turun Quran di bulan Ramadan, fungsinya udah tahu sebagai petunjuk. Faman, maka cepat, itu bahasa kita. Bukan waman, kalau waman dan jeda. Pak, maka cepat. Faman syahidah minkum syahra falyasumhu. Maka cepat siapa yang melihat bulan buru-buru puasa. Falyasum, bukan waliyasum, puasa. Oh, orang tahu Ramadan begini. Apa riwayat mengatakan orang soleh di zaman Nabi semua bilang andai semua bulan ke Ramadan. Karena mereka tahu mereka umat Muhammad yang umurnya cuma 60 wa 70. Yang umurnya cuma 60-70, sebentar banget di dunia. Dapat bocoran lipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Ya, al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Kata Nabi, kebaikan di bulan Ramadan itu 1 dibayar 10, 10 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Waduh, ini cuma Ramadan. Belum lagi tak ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Orang tahu begini semua intizar, semua menanti waktu puasa. Tapi kenyataan di negeri kita nanti kalau udah menjelang waktunya puasa, orang kayak orang kebingungan. Makan yuk, perpisahan yuk, bisa puasa nih. Enggak makan lagi harus Ramadan. Ini terjadi. Karena orang mengatakan bahwa itu menakutkan. Ya Allah, sebulan ini gak mau makan. Kita ini Masya Allah. Ya, berubah fungsi dan keutamaan puasa itu sendiri. Iya. Kemudian dijelaskan bahwa hadis
Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kalau hari biasa kan maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Di bulan Ramadan tetap maqamah mahmudah, tapi lebih daripada itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang qama Ramadanan, yakni melakukan qiyam tarawih di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Iman dikedepankan dan ihtisab. Hitung-hitungan pahala. Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wow, senang banget. Allah jamin dihapuskan dosanya yang telah lampau. Siapa yang dijamin kita ingat dosa kita? Siapa yang dijamin dosa itu dihapus? Ini Allah jamin. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya kita nggak boleh jadi hakim buat agama orang lain. Anda tahu tak dia siapa dia dulu tak? Ya udah sih, jangan diungkit aib orang. Memang kebiasaan senang ya cacat orang ya. Orang agama aja bilang al-amal bi khawatimiha, kok amal tergantung akhir bukan awal. Jangan suka ngotak-ngatik aib orang. Emang dulu dia nggak baik, dia juga nggak pengen jadi orang nggak baik. Lingkungannya nggak baik, takdirnya lahir di tempat yang nggak baik, orang tuanya nggak baik. Apa yang dia tahu sekarang dia bangun malam untuk tahajud, Ramadan terawihnya rutin gak pernah kalah. Kan janjinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuhan yang punya surga saja ngampunin dosa dia. Lu yang nggak punya surga apa galak banget kayak malaikat Malik. Ini kadang-kadang orang suka jadi hakim buat agama orang lain. Jangan. Dan doain semoga Allah datangkan hidayah buat orang-orang yang seperti ini. Wa karahiyatul maut. Kuletakkan di dalam hatimu, kata Allah, rasa cinta sama dunia, takut mati. Iya, Ustaz, ngomong apa hari ini kita kalau nggak masuk sistem dalam kekuasaan yang ada, kita nggak bisa bisnis, Ustaz. Ayat tegas mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cuma orang beriman yang dipanggil buat ritual ibadah tersebut. Kayak orang yang beriman diwajibkan puasa atas kalian, seperti diwajibkan orang sebelum kalian untuk itu. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Kenapa targetnya takwa? Karena masalah ke depan makin berat. Dengan takwa solusi jelas. 3 keuntungan orang yang bertakwa apa? Yaj'alahu makhrajan, diberikan jalan keluar. Keuntungan yang lain apa? Yaj'alahu min amri yusran, diberikan yusran, kemudahan orang yang bertakwa. Yang ketiga, yaj'alahu furqanan, diberikan senjata yang namanya furqan, bisa ngebedain mana yang hak, mana yang batil. Tentang Ramadan, karena buku tentang Ramadan sudah ada. Masalah fikih kita tidak bisa operasikan, cuma anak mensupport sebagai mukadimah. Ayo jamaah, kita sudah masuk bulan Sa'ban, bulan di mana orang-orang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Bukan cuma puasa saja di bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan ada ritual-ritual lain yang menjadi penyebab banyaknya bekal kita berjumpa dengan Allah, sehingga kita bisa bertawasul dengan banyaknya amal soleh kita. Berharap kalau jaga negeri, supaya kalau kita nggak ada umur nanti, paling tidak anak kita di tempat yang baik, di negeri yang baik, di masyarakat yang baik, dengan manajemen yang baik. Allah alam, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat YouTube, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian. YouTube, alhamdulillah baru saja kita mengikuti kajian dari Ustadz Subhan Bawazir, dan semoga videonya bermanfaat buat sahabat YouTube. Nah, buat sahabat YouTube yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share videonya. Aktifkan juga tombol loncengnya agar sahabat YouTube selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan baru.